Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Biostatistika kelas 3C yang beranggotakan saya, Aulia Salwadina, dan rekan saya, Handoko. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi probabilitas dan distribusi probabilitas. Dalam materi ini, terdapat 5 subpokok bahasan diantaranya adalah pengertian dan konsep probabilitas, hukum probabilitas, distribusi probabilitas, distribusi binomial dan Poisson, dan permutasi dan kombinasi. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan konsep probabilitas. Probabilitas adalah jumlah kemungkinan kejadian A yang sederhana dan bernilai 0 sampai 1. Kemudian, probabilitas merupakan teori dasar dalam pengambilan keputusan yang memiliki sifat ketidakpastian. Dapat disimpulkan bahwa probabilitas merupakan teori yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang bersifat tidak pasti dan bernilai 0 sampai 1. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan konsep peluang dalam kehidupan. Konsep apa sajakah itu? Mari kita pelajari satu persatu. Suatu ketika, penjual tomat ingin menawarkan tomatnya kepada 3 pengunjung yang terdiri atas 2 wanita dan 1 pria. Maka, peluang seorang pria untuk ditawarkan tomat oleh penjual tomat adalah 1/3 karena laki-laki 1 dibanding dengan total pengunjung adalah 3. Kejadian tadi tergolong pandangan klasik, yang mana harga angka sebagai hasil menunjukkan seberapa mungkin suatu kejadian terjadi di antara seluruh peristiwa yang terjadi. Dirumuskan dengan X dibagi dengan N, di mana P merupakan probabilitas, E merupakan event, X merupakan kejadian yang diinginkan, dan N merupakan keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Beralih ke konsep selanjutnya, suatu hari Ana pergi ke pantai. Dia melakukan selfie sebanyak 100 kali. Akan tetapi, dari hasil fotonya, dia hanya menghasilkan 60 foto saja yang bagus. Maka peluang terjadinya suatu kejadian yang dia inginkan adalah 60/100, yaitu peluang terjadinya foto yang bagus. Kejadian tadi tergolong dalam pandangan empiris, yang mana pandangan empiris menggunakan data jumlah sesuatu yang berhasil atau muncul dari jumlah percobaan atau observasi yang telah diketahui. Dirumuskan dengan limit H dibagi N, di mana H merupakan kejadian total dan N merupakan jumlah total pengamatan atau observasi. Contoh konsep terakhir dapat dimisalkan dengan keberhasilan seorang pemburu memangsa harimau dengan tangan kosong sebesar 80%. Contoh tadi tergolong ke dalam pandangan subjektif, di mana probabilitas diartikan sebagai tingkat kepercayaan individu yang didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berupa dugaan saja. Kemungkinan untuk munculnya suatu kejadian didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu ataupun pengalaman subjektif dari orang tertentu. Masuk ke sebab selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum probabilitas. Apa sih hukum probabilitas itu? Hukum probabilitas pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu hukum komplement, hukum penjumlahan, dan hukum perkalian. Pada aturan hukum komplement digunakan untuk menentukan probabilitas munculnya suatu kejadian dengan mengurangi probabilitas tidak munculnya kejadian tersebut dengan angka 1. Dirumuskan dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian bukan A sama dengan 1, atau peluang kejadian bukan A sama dengan 1 dikurang peluang A. Sebagai contoh, pada data yang tersedia peluang BBRR adalah 0,2, maka hukum komplementnya adalah peluang bayi dengan tidak BBRR, yaitu 1 dikurang peluang bayi dengan lahir BBRR, yaitu 1 dikurang 0,2, yaitu 0,8. Hukum kedua adalah hukum penjumlahan yang dapat dibagi dua, yaitu mutually eksklusif dan non-mutually eksklusif. Pada mutually eksklusif, apabila suatu kejadian terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Mutually eksklusif bersifat disjoint atau peristiwa yang saling terpisah, dan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu peluang A ditambah peluang B. Contohnya adalah pelemparan sebuah dadu dan tidak mungkinnya kelahiran perempuan atau laki-laki pada ibu yang hanya mengandung 1 anak saja.
Pada non-mutual eksklusif, sebuah peristiwa atau lebih dapat terjadi secara bersama-sama dan bersifat joint. Non-mutual eksklusif dapat dirumuskan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah terpilihnya seorang dokter ataupun perawat yang berjenis kelamin laki-laki. Sebagai contoh, pada mutual eksklusif dapat ditentukan dengan mencari golongan darah A atau golongan darah B, yaitu peluang A ditambah peluang B 0,27 ditambah 0,22 sama dengan 4,9. Dan pada non-mutual eksklusif dapat ditentukan dengan mencari peluang perempuan ditambah peluang golongan darah O dikurang peluang perempuan dengan golongan darah O, yaitu 0,5 ditambah 0,48 kurang 0,23 sama dengan 0,75. Masuk kepada hukum terakhir, yaitu hukum perkalian yang terdiri atas kejadian independen dan kejadian non-independen. Mari kita pelajari. Dalam kejadian independen dapat dirumuskan dengan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Pada kejadian independen, hukum kejadian menyatakan kejadian A, B, C, dan lainnya merupakan kejadian yang saling bebas dan tidak saling berkaitan antara satu sama lain. Contoh dari kejadian ini adalah pelemparan sebuah dadu, yang mana pada kejadian pertama dan kejadian kedua tidak saling berhubungan. Berdasarkan tabel, kita dapat mencari peluang kejadian independen laki-laki dengan golongan darah O, yakni dengan mengkalikan peluang laki-laki dengan peluang golongan darah O, yakni 0,5 ditambah 0,48 sama dengan 0,4. Pada kejadian non-independen dapat dirumuskan dengan peluang A dikali peluang AB ataupun peluang AB dikali peluang D. Kejadian non-independen menyatakan bahwa kejadian A, B, C, dan kejadian lainnya merupakan kejadian yang saling berkaitan dan tidak bebas. Contoh kejadiannya adalah pada percobaan pengambilan kartu bridge. Apabila tarikan pertama telah diambil dan tidak dapat dikembalikan, maka probabilitas kartu kedua tergantung akan kartu pertama yang telah diambil. Sebagai contoh, kita dapat mencari peluang meninggal dan peluang BBLR. Maka peluang meninggal dengan BBLR dikali peluang BBLR, yakni 10 per 200 dikali 200 per 1000, maka didapatkan hasil 10 per 1000, ataupun kita dapat menggunakan rumus yang di bawah yang merupakan rumus yang sama, akan tetapi pada penggunaannya dibalik dan menghasilkan hasil yang sama saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Permutasi merupakan suatu kumpulan objek yang disusun dengan memperhatikan urutan objek tersebut. Sebagai contoh, jika himpunan ABC disusun 2 huruf, maka akan menghasilkan 6 susunan permutasi, yaitu AB, BC, AC, CA, BA, dan CB. Rumus dari permutasi adalah NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial, di mana P merupakan jumlah permutasi, N merupakan banyaknya objek, dan R merupakan jumlah anggota pasangan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal permutasi. Terdapat 3 cara yang efektif untuk pengobatan pasien kanker, yakni bedah, radiasi, dan kemoterapi. Maka ada berapa carakah dapat diobati seorang penderita kanker kalau kepada masing-masing pasien hanya 2 macam terapi yang bisa diberikan? Nah, dari soal ini maka diketahui bahwa N sama dengan 3 dan R sama dengan 2. Kemudian tinggal kita masukin aja nih teman-teman ke rumusnya. Jadi 3P2 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 dibagi 1, sehingga didapatkan bahwa terdapat 6 cara terapi yang dapat dilakukan oleh tiap pasien kanker. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi adalah susunan yang dibentuk tanpa memberi arti pada urutan anggota dari susunan tersebut. Nah, rumus dari kombinasi adalah NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial, di mana C merupakan jumlah kombinasi, N merupakan banyaknya objek, dan R merupakan jumlah anggota pasangan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal kombinasi. 3 orang pasien digigit ular dan dibawa ke puskesmas. Namun, di puskesmas hanya tersedia 2 dosis anti racun ular. Berapa kemungkinan pasangan pasien yang akan diberikan 2 dosis tersebut?
Dari soal tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa N sama dengan 3 dan R sama dengan 2. Sekarang kita masukkan angka-angkanya ke rumus. Maka didapatkan 3C2 sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 kurang 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 kali 1 dibagi 2 dikali 1 dikali 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kemungkinan pasangan pasien yang dapat diberikan 2 dosis anti racun ular. Selanjutnya saya akan membahas tentang distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas ini ada 2 macam. Yang pertama adalah distribusi probabilitas diskrit yang mencakup distribusi binomial atau Bernoulli dan distribusi Poisson. Dan yang kedua ada distribusi probabilitas kontinu, yaitu distribusi normal, Student, Fisher, dan chi-square. Nah, sekarang mari kita mendalami tentang distribusi binomial. Distribusi binomial biasa juga disebut dengan distribusi Bernoulli. Memiliki 4 syarat. Yang pertama, jumlah trial merupakan bilangan bulat. Yang kedua, terdapat 2 outcome, misalnya sehat dan sakit, hidup dan mati, gagal dan sukses, dan lain-lainnya. Yang ketiga, peluang tiap eksperimen sama. Dan yang keempat, bersifat independen, atau setiap eksperimen tidak mempengaruhi hasil eksperimen lainnya. Ada pula rumus dari distribusi binomial, yaitu Pxn sama dengan P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X dikali N faktorial dibagi X faktorial dikali N kurang X faktorial, di mana Pxn merupakan probabilitas munculnya X sukses dari N percobaan, P merupakan probabilitas sukses dalam setiap percobaan, dan Q merupakan 1 dikurang P atau probabilitas tidak sukses. Berikut contoh soal distribusi binomial. Dari semua resep obat yang masuk ke suatu puskesmas, 30% resep berisi antibiotik. Kemudian diambil secara acak sebanyak 20 resep. Hitunglah peluang terambilnya 5 dari 20 resep tersebut adalah resep antibiotik. Nah, dari soal tersebut, maka diketahui P sama dengan 30% sama dengan 0,3, N sama dengan 20, X sama dengan 5, dan Q sama dengan 1 kurang P, yaitu 0,7. Nah, angka-angka tersebut dapat langsung kita masukkan ke rumus. Maka didapatkan Pxn sama dengan 0,3 pangkat 5 dikali 0,7 pangkat 20 kurang 5 dikali 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali 20 kurang 5 faktorial. Dan didapatkan hasil 0,1789. Jadi, peluang terambilnya tepat 5 resep antibiotik adalah 0,1789 atau 17,89%. Selain berhitung menggunakan rumus, kita juga dapat menghitung probabilitas binomial menggunakan tabel kumulatif. Berikut contoh tabel distribusi binomial kumulatif. Angka-angka pada baris paling atas menunjukkan nilai peluang atau proporsi, sedangkan pada sisi kiri tabel, angka-angka tersebut menunjukkan N yang merupakan jumlah sampel, dan X yaitu nilai yang akan ditentukan peluangnya. Sekarang, mari kita coba menyelesaikan soal yang sama menggunakan tabel kumulatif. Pada soal sebelumnya, diketahui P sama dengan 0,3, N sama dengan 20, dan X sama dengan 5. Sebagai penyelesaian, untuk mengetahui peluang dari X tepat 5 adalah dengan nilai peluang kumulatif 5 dikurangi dengan nilai peluang kumulatif 4. Pada tabel dapat dilihat bahwa peluang kumulatif 5 adalah 0,4164 dan peluang kumulatif 4 adalah 0,2375. Maka 0,4164 dikurangi dengan 0,2375 akan mendapatkan hasil 0,1789 atau 17,89%. Sama kan hasilnya seperti menghitung dengan rumus? Sekarang kita akan membahas tentang distribusi Poisson. Distribusi Poisson memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, digunakan pada percobaan binomial jika N lebih dari 50 dan P kurang dari 0,1.
Yang kedua, percobaan bersifat random atau acak. Misalnya kedatangan pasien di RS, kedatangan mahasiswa di suatu perpustakaan, atau jumlah telepon yang masuk. Yang ketiga, percobaan bersifat independen atau tidak memengaruhi hasil eksperimen lain. Rumus dari distribusi Poisson adalah Px sama dengan mu pangkat x dikali E pangkat min mu dibagi dengan x faktorial atau lambda pangkat x dikali E pangkat min lambda dibagi dengan x faktorial, di mana Px merupakan probabilitas munculnya x sukses dari end trial, E merupakan konstanta yaitu 2,7183, mu sama dengan lambda sama dengan m sama dengan n dikali p, yaitu rata-rata terjadinya peristiwa. P merupakan probabilitas sukses dalam setiap percobaan, dan x merupakan variabel random discrete. Berikut contoh soal distribusi Poisson. Diketahui probabilitas terjadinya shock saat imunisasi dengan vaksin meningitis adalah 0,005. Jika di suatu kota jumlah orang yang melakukan vaksinasi adalah 2.000 orang, maka berapakah peluang tepat 3 orang akan mengalami shock? Dari soal tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa P adalah 0,005, N adalah 2.000, mu atau lambda atau N kali P adalah 2.000 dikali 0,005, yaitu 10. Untuk penyelesaiannya, Px sama dengan 3 sama dengan 10 pangkat 3 dikali E pangkat min 10 dibagi 3 faktorial, maka didapatkan hasil 0,0075. Jadi dapat disimpulkan, peluang tepat 3 orang akan mengalami shock adalah sebesar 0,0075 atau 0,75%. Sama seperti distribusi binomial, distribusi Poisson juga dapat dihitung menggunakan tabel kumulatif. Berikut merupakan contoh tabel distribusi Poisson kumulatif. Angka-angka di dalam kotak berwarna jingga menunjukkan nilai mu atau lambda, sedangkan angka-angka pada kotak berwarna biru menunjukkan nilai probabilitas kumulatif. Sekarang mari kita coba menyelesaikan soal yang sama tadi menggunakan tabel kumulatif. Pada soal sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa P adalah 0,005, N adalah 2000, dan mu atau N dikali P adalah 10. Sebagai penyelesaiannya, untuk mengetahui peluang dari X tepat 3 adalah dengan nilai peluang kumulatif 3 dikurangi nilai peluang kumulatif 2. Pada tabel dapat dilihat bahwa peluang kumulatif 3 adalah 0,0103, dan peluang kumulatif 2 adalah 0,0028. Maka 0,0103 dikurangi 0,0028 akan mendapatkan hasil 0,0075 atau 0,75%, sama seperti dengan perhitungan menggunakan rumus. Nah, sebelum menutup video ini, saya ada sedikit tips untuk teman-teman agar dapat menghitung faktorial menggunakan kalkulator. Mohon disimak ya video berikut ini. Let's do an example now. Let's work out 5 factorial. Press 5, and then we need to press shift and then the x minus 1, which will access x factorial. And here we have our answer, 120. This comes as a result of multiplying 5 by 4, by 3, by 2, by 1, as demonstrated below. Let's use the factorial button now to calculate this. 10 factorial divided by 9 factorial. Use the shift and the x minus 1 or reciprocal button. And press equals to get our answer. And here is our answer, 10. Terima kasih banyak telah menonton video pembahasan materi ini dari kami. Semoga bermanfaat.